Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta seperti air bah. Angin kencang menerpa jendela rumah keluarga Aini, tapi yang lebih ganas adalah amarah ayahnya. "Kau bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini sekarang juga," teriak Bapak Hadi, mata merahnya penuh kecewaan setelah menemukan surat cinta dari Sari di kamar Aini. Aini, gadis 25 tahun dengan rambut panjang hitam yang selalu rapi, berdiri gemetar di depan pintu, tas kecil di tangan, air mata bercampur hujan saat ia didorong keluar ke jalan gelap yang banjir. Aini berlari di bawah guyuran air, bajunya basah kuyup, pikirannya kacau. Bagaimana bisa semuanya runtuh begitu cepat? Hanya karena ia mencintai Sari, teman kuliahnya yang kini menjadi segalanya baginya. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia 3 tahun lalu, di kelas sastra, saat Sari dengan rambut pendek coklatnya dan senyum misterius itu membela esai Aini tentang hak perempuan. Sejak itu, pertemanan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Aini tahu akan ditolak oleh keluarganya yang konservatif. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dengan pria baik-baik, anak-anak, dan kehidupan yang senormal. Ibu Aini, Bu Ratna, hanya menangis di sudut ruangan, tak berani melawan suaminya. "Makan ibu, nak," bisiknya sebelum pintu ditutup. Aini berhenti di halte bus yang rusak, tubuhnya menggigil. Ponselnya berdering, tapi ia tak berani angkat panggilan dari Sari. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia kini gelandangan karena mencintainya. Pikirannya kembali ke masa kecil di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, di mana ia selalu menjadi anak teladan, nilai bagus, membantu ibu di dapur, sholat tepat waktu. Tapi sejak remaja, Aini merasa berbeda. Ia tak pernah tertarik pada cowok-cowok di sekolah, malah diam-diam mengagumi gadis-gadis cantik. Sari adalah yang pertama membuatnya mengakui itu. Mereka berciuman pertama kali di kai kecil dekat kampus, di bawah cahaya redup, dan sejak itu dunia Aini terasa lengkap. Tapi kini, di tengah hujan, ia merasa dunia itu hancur. Akhirnya, Aini menelepon Sari. Aku diusir, Sar," katanya sambil terisak. Sari, yang tinggal di apartemen kecil di daerah Kemang, langsung panik. "Tunggu di situ, aku jemput sekarang." Sari meluncur dengan mobil tua pinjaman dari kakaknya, hati berdegup kencang. Sari berusia 24 tahun, berasal dari keluarga liberal di Bandung, ayahnya seniman, ibunya dosen. Bagi Sari, mencintai Aini adalah hal alami, tak ada yang salah. Tapi ia tahu betapa beratnya bagi Aini yang dibesarkan dalam lingkungan penuh aturan. Saat Sari tiba, Aini sudah pucat, bibir biru karena dingin. "Masuk, cepat." Sari memeluknya, membawanya pulang. Di apartemen Sari, Aini mandi air hangat, mengenakan baju Sari yang kebesaran. Mereka duduk di soa, Sari menyeduh teh jahe. "Kenapa mereka begitu, Sar?" "Aku anak mereka," keluh Aini. Sari menggenggam tangannya. "Karena mereka takut, Ain." "Takut apa?" kata orang, "takut dosa. Tapi kita harus kuat." Malam itu mereka berbicara panjang tentang masa depan. Aini memutuskan tinggal sementara di apartemen Sari, mencari pekerjaan baru. Ia dulu bekerja sebagai editor di penerbitan kecil, tapi kini semuanya terasa tak pasti. Sari, yang bekerja sebagai desainer Grace Relance, berjanji membantu. Tapi di dalam hati Aini ada keraguan, apakah ini pilihan benar? Apakah mencintai Sari layak membayar harga ini? Pagi harinya, Aini bangun dengan pesan dari ibunya, "Pulanglah, nak. Ayah marah besar, tapi kita bisa bicara." Aini ragu, tapi Sari mendorongnya. "Coba saja, mungkin mereka berubah pikiran." Aini pergi ke rumah, tapi yang menyambutnya adalah ayahnya dengan wajah keras. "Kau boleh masuk jika janji putus dengan perempuan itu dan ikut pengobatan." "Pengobatan?" Aini terkejut. Ayahnya telah menghubungi seorang ustadz yang katanya bisa menyembuhkan orientasi seksualnya.
Ini penyakit, Aini. Kau harus disembuhkan, kata Bapak Hadi. Aini menolak, air mata mengalir. Ini aku, Pak. Bukan penyakit. Ia pergi lagi, hati hancur. Kini ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Sementara itu, di kantor Sari, teman-temannya mulai bergosip. Sari pacaran sama cewek. Wah, gila ya, bisik seorang rekan. Sari mendengar, tapi diam. Ia tahu masyarakat Indonesia masih penuh prasangka terhadap LG. Di media sosial, kampanye anti-LG sering muncul, didukung kelompok konservatif. Sari khawatir, tapi ia mencintai Aini terlalu dalam untuk mundur. Malam itu, saat Aini kembali, mereka berpelukan. Kita lawan bersama, kata Sari. Tapi Aini merasa beban semakin berat. Apakah ia siap menghadapi dunia yang tak menerima mereka? Beberapa minggu berlalu, Aini mulai menyesuaikan diri di apartemen Sari. Ia mendapat pekerjaan paruh waktu sebagai penulis konten online, cukup untuk bayar sewa bersama. Tapi tekanan dari keluarga tak berhenti. Setiap hari ibunya menelepon memohon Aini pulang. Ayah sakit karena kau, nak, katanya. Aini merasa bersalah, tapi ia tak bisa bohong pada dirinya sendiri. Sari melihat perubahan pada Aini, lebih pendiam, sering menatap kosong. Kau baik-baik saja, tanya Sari suatu malam. Aini menggeleng. Aku takut, Sar. Takut kehilangan keluarga selamanya. Konflik semakin dalam saat Aini bertemu adiknya, Rina, di KAI. Rina, 18 tahun, masih SMA, diam-diam mendukung kakaknya. Aku tahu soal Sari, Kak. Aku dukung kalian, bisik Rina. Tapi ayah mereka tahu pertemuan itu dan marah besar. Ia memaksa Rina putus kontak dengan Aini. Kau jangan ikut-ikutan dosa kakakmu, bentaknya. Aini merasa seperti racun bagi keluarganya. Di sisi lain, Sari menghadapi masalah di pekerjaannya. Klien konservatif mendengar rumor tentang orientasinya dan membatalkan kontrak. Ma, Sari, tapi kami tak mau risiko, kata bosnya. Sari kehilangan pendapatan besar, tapi ia tak menyalahkan Aini. Ini bukan salahmu. Ini masyarakat yang salah. Suatu hari, Aini dan Sari pergi ke acara komunitas LG kecil di Jakarta, diadakan secara rahasia. Di sana, mereka bertemu orang-orang seperti mereka, cerita tentang penolakan tapi juga harapan. Kalian harus kuat, kata seorang aktivis. Aini merasa terhibur, tapi saat pulang, mereka diikuti oleh mobil misterius. Siapa itu, gumam Sari. Ternyata itu detektif swasta yang disewa ayah Aini untuk memantau mereka. Malam itu, ayah Aini menelepon. Aku tahu kau tinggal sama perempuan itu. Pulang sekarang atau aku laporkan ke polisi. Aini panik. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang langsung melarang LG, tapi pelecehan dan diskriminasi sering terjadi, bahkan penangkapan atas tuduhan penodaan moral. Aini dan Sari bertengkar pertama kali. Mungkin aku harus pulang, Sar. Untuk sementara, kata Aini. Sari marah. Kau mau menyerah? Setelah semua ini. Aini menangis. Aku tak mau kau menderita karena aku. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Sari mulai minum lebih sering, stres menumpuk. Aini, di sisi lain, diam-diam mencari konselor online untuk mengatasi konflik batinnya. Apakah aku salah mencintai Sari? Tanyanya pada dirinya sendiri. Jawabannya selalu ya dan tidak. Klimaks bagian ini datang saat keluarga Aini mengadakan intervensi. Mereka datang ke apartemen Sari, dipimpin ayah Aini dan Ustadz tadi. Aini, ikut kami. Kami akan bantu kau kembali ke jalan benar, kata Ustadz. Sari menghalangi. Ya sudah dewasa, biarkan ia memilih. Pertengkaran pecah, tetangga mendengar. Akhirnya, polisi dipanggil oleh tetangga. Saat polisi datang, ayah Aini bilang, anak saya diculik oleh perempuan ini. Aini terkejut. Bukan begitu, Pak.
Tapi polisi membawa mereka ke kantor untuk dimintai keterangan. Di sana, Aini harus jelaskan semuanya. Sari marah pada Aini karena tak langsung membela mereka. Kau diam saja tadi, tuduh Sari. Aini merasa terpecah, mencintai Sari, tapi juga tak mau menyakiti keluarga. Setelah kejadian itu, hubungan mereka tegang. Aini mulai ragu apakah pilihan ini benar. Ia ingat masa kecil saat ayahnya mengajarinya nilai-nilai agama. Apakah ini dosa, gumamnya? Sari melihat keraguan itu merasa dikhianati. Jika kau mau pergi, pergi saja. Tapi Aini tinggal meski hati berat. Tekanan sosial semakin kuat, teman-teman Aini memutus hubungan, katanya tak mau terlibat. Sari kehilangan lebih banyak klien. Mereka hidup hemat, tapi emosi mereka rapuh. Aini menyadari mencintai Sari berarti membayar harga tinggi, tapi mundur berarti mengkhianati diri sendiri. Bulan berikutnya, situasi memburuk. Ayah Aini tak puas dengan intervensi gagal, mulai mencari cara lain. Ia berkonsultasi dengan pengacara, mencari celah hukum. Di Indonesia, meski orientasi seksual bukan kejahatan, tapi tuduhan seperti penghasutan atau penodaan agama bisa digunakan. Ayah Aini memutuskan melaporkan Sari atas tuduhan dan mempengaruhi anak gadisnya secara tidak senonoh. Aini tahu ini dari Rina yang diam-diam menelepon. Ayah bilang ke polisi, "Kak, hati-hati." Aini panik memberitahu Sari. "Ini gila. Mereka mau apa?" kata Sari. "Mereka mencari bantuan dari komunitas LB. Seorang pengacara pro bono setuju membantu. Kasus seperti ini sering, tapi kita bisa lawan," katanya. Tapi prosesnya melelahkan. Aini harus hadir di pengadilan di mana ayahnya bersaksi melawannya. "Anak saya baik-baik saja sebelum bertemu perempuan itu," kata Bapak Hadi. Aini merasa seperti ditikam. Ibu Aini duduk di belakang, menangis diam-diam. Sari, di sisi Aini, menggenggam tangannya di bawah meja. Tapi di luar pengadilan, demonstran anti berkumpul, meneriakkan slogan, "Kembalikan moral bangsa." Aini merasa terpapar, nama mereka tersebar di media sosial lokal. Konflik internal Aini semakin dalam. Malam-malam ia tak bisa tidur, mempertanyakan segalanya. Apakah aku pantas ini semua? Ia ingat saat pertama kali jatuh cinta pada Sari, di Estial Seni Kampus, Sari menari dengan bebas, mata mereka bertemu. Itu momen murni. Tapi kini itu terasa seperti kutukan. Sari juga berubah, lebih densi, sering marah pada hal kecil. "Kau selalu ragu, Ain. Itu yang bikin kita lemah." Mereka bertengkar lagi, Sari pergi keluar semalaman. Aini khawatir, tapi juga marah. Mungkin ini tak seharusnya. Puncaknya saat Sari bertemu mantan temannya, yang ternyata mendukung keluarga Aini. "Sari, mundur saja. Aini lebih baik tanpamu," kata teman itu. Sari tergoda tapi tolak. Tapi ia cerita pada Aini dan Aini marah besar. "Kenapa kau dengar mereka?" Ini membuat Sari merasa tak dihargai. Mereka hampir putus tapi berdamai lagi. Di tengah itu polisi memanggil Sari untuk interogasi. "Apa hubungan kalian?" tanya polisi. Sari jawab jujur, "Kami pasangan." Polisi geleng kepala. "Ini tak biasa di sini." Sari keluar dengan peringatan. Aini memutuskan konfrontasi ayahnya sendirian. Ia datang ke rumah di mana ayahnya duduk sendirian. "Pak, kenapa begini? Aku mencintai Sari seperti Bapak mencintai ibu." Ayahnya diam lama. "Ini bukan cinta, Aini. Ini godaan syaitan." Mereka berdebat panjang, ayah cerita masa mudanya, bagaimana ia berjuang untuk keluarga. "Aku tak mau kau hancur." Aini melihat sisi lemah ayahnya, tapi tak berubah pikiran. Ia pergi dengan hati berat. Sementara itu, masyarakat sekitar mulai bereaksi. Tetangga Sari mengusir mereka dari apartemen.
Kami tak mau orang seperti kalian di sini. Mereka pindah ke tempat lebih murah di pinggiran, tapi tekanan tak berhenti. Aini kehilangan pekerjaan karena rumor. Tapi klien kami konserati, kata bosnya. Sari mulai bekerja ganda, tapi kesehatan menurun. Ia batuk-batuk, stres. Aini merawatnya, tapi merasa bersalah. Ini karena aku. Sari peluk ia. Tidak, ini karena kita berjuang. Kasus di pengadilan semakin panas. Pengacara Aini dan Sari menyajikan bukti bahwa tak ada kejahatan, hanya prasangka. Tapi hakim dipengaruhi opini publik tampak ragu. Di luar, media meliput kasus lesbian di Jakarta, keluarga lawan anak sendiri. Aini dan Sari jadi sorotan, nama mereka viral. Teman-teman lama muncul, sebagian mendukung, sebagian mengecam. Seorang teman Aini, Lina, yang dulu dekat, datang. Ain, aku dukung. Tapi hati-hati, ayahmu serius. Ternyata, Lina diam-diam diminta ayah Aini untuk memata-matai mereka. Saat ketahuan, Lina minta maaf. Aku takut, Ain. Aini merasa dikhianati, pertemanan rusak. Sari juga menghadapi pengkhianatan. Kakaknya dari Bandung menelepon. Sari, pulanglah. Jangan bikin malu keluarga. Sari menolak, tapi kakaknya datang ke Jakarta, memaksa. Kau egois. Pikir ibu yang sakit. Sari terguncang, ibunya memang punya penyakit jantung. Ia ragu, tapi pilih Aini. Kak. Ini hidupku. Kakak pergi marah, memutus hubungan. Konflik mencapai titik didih saat sidang akhir. Ayah Aini bersaksi emosional. Aku cintai anakku, tapi aku tak bisa biarkan ia hancur. Aini naik saksi, suaranya gemetar. Pak, ini aku. Tolong terima. Hakim memutuskan tak ada kejahatan, kasus ditutup. Tapi ayah Aini tak puas, ia ancam apel. Di luar pengadilan, demonstran melempar telur ke Aini dan Sari. Penyimpang, teriak mereka. Sari terluka, lengan berdarah. Di rumah sakit, Aini menangis. Ini terlalu berat, Sar. Malam itu, mereka bicara serius. Mungkin kita pisah sementara, kata Aini. Sari sok. Kau serius? Aini angguk. Untuk lindungi kau. Sari marah, pergi keluar. Ia minum di bar, bertemu orang asing yang simpati. Tapi ia pulang, minta maaf. Jangan tinggalkan aku, Ain. Mereka berdamai, tapi keraguan tetap. Beberapa hari kemudian, Rina kabur dari rumah, datang ke tempat mereka. Aku tak tahan, Kak. Ayah terlalu keras. Aini senang, tapi khawatir. Ayah Aini marah, laporkan Rina hilang. Polisi datang lagi, tuduh Aini pengaruh buruk. Rina dikembalikan, tapi ia bilang pada ayah, Kak Aini benar, Pak. Cinta itu cinta. Ayah diam, mungkin mulai berpikir. Tekanan sosial terus, Sari dipecat dari pekerjaan terakhir. Mereka hampir bangkrut. Aini mencari bantuan dari Ngolb, dapat dukungan. Tapi di dalam, Aini bertanya, apakah semua pengorbanan ini layak? Ia ingat momen bahagia dengan Sari, jalan-jalan di Pantai Anyer, tertawa bebas. Tapi kini itu terasa jauh. Akhirnya, ayah Aini sakit parah, serangan jantung. Ibu menelepon Aini. Datanglah, nak. Ayah mau bicara. Aini pergi ke rumah sakit, Sari ikut. Di sana, ayah lemah, tapi mata lembut. Aini, aku salah. Aku takut kehilanganmu. Aini menangis, peluk ayah. Makan aku, Pak. Ayah angguk. Cintai siapapun, tapi jangan lupakan keluarga. Sari berdiri di belakang, tersenyum. Keluarga mulai rekonsiliasi, lambat tapi pasti. Tapi tak semua bahagia. Sari, setelah semua tekanan, mulai ragu. Ain, mungkin kita butuh waktu. Aini shock. Kenapa sekarang? Sari, jelas, aku capek bertarung.
Mungkin ini bukan jalan kita. Mereka putus, Sari pindah ke Bandung. Aini hancur, tapi belajar mandiri. Ia bergabung komunitas jadi aktis. Rina dukung ia, keluarga pelan-pelan terima. Tahun kemudian, Aini bertemu Sari lagi di acara. Mereka bicara, "Mamaan. Kau bahagia?" tanya Sari. Aini angguk. "Ya, berkatmu." Mereka tak kembali, tapi tetap teman. Aini sadar, cinta tak selalu menang, tapi perjuangan membentuk diri. Apakah benar bahwa cinta sejati harus selalu mengalahkan segala rintangan, atau justru pengorbanan demi orang lain adalah bentuk cinta yang lebih besar?